para ahli dimintai keterangan atau memberikan keterangan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh majelis yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama nih soal ahli. Di persidangan ke-13 pada tanggal 12 April 2023, kami sudah menegaskan bahwa batas pengajuan ahli itu diajukan tanggal 18 April ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang diajukan setelah itu sudah tidak bisa diterima lagi. Jadi ini perlu disampaikan karena ini ada permohonan ahli dari pihak terkait Sarlota. Jadi mohon maaf karena baru masuk sekarang, permohonan itu tidak bisa dikabulkan. Kalau mau memajukan yang tertulisnya silahkan, nanti dipertimbangkan oleh hakim yang tertulis. Karena hari ini akan menjadi sidang terakhir. Kedua, ada permohonan juga soal terkait dengan permohonan pemohon, masih ada keberatan dan segala macam. Sidang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo dan ternyata masuk lagi surat. Oleh karena itu, kalau ada keberatan terkait dengan pemohon, silakan masukkan di kesimpulan. Nanti kami yang akan menilai keberatan itu. Jadi ini perlu penegasan terutama yang memungkinkan penambahan waktu, karena kita akan segera menyelesaikan permohonan ini. Jadi jangan dituduh juga nanti MK menunda dan segala macamnya begitu. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Mohon izin Ketua, sebelum dimulai kami dari pihak kuasa hukum Sarlota ingin menyampaikan terkait dengan keterangan ahli yang akan disampaikan. Mohon izin petunjuk kira-kira kalau misalnya diajukan keterangannya, kapan batas waktunya bisa diajukan Yang Mulia. Terima kasih. Paling lambat nanti mengajukan itu berbarengan dengan kesimpulan. Paling lambat nanti kapan kesimpulan akan disampaikan di akhir persidangan, penyerahan kesimpulan masing-masing pihak. Ya, terima kasih. Baik ya, sudah jelas ya. Dipersilakan ke ahli dari Partai Garuda, Pak Dr. Abdul Khair Ramadan. Silakan di podium. Waktu sekitar 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli terkait dengan perkara nomor 114 tahun 2022. Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum. Antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu, yakni sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup, maka menurut ahli penilaiannya menunjuk pada sejauh mana konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Semakin sistem tersebut memberikan ruang yang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan menjadi lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat. Demikian pula sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam perspektif ajaran negara berdasarkan konstitusi, ditegaskan adanya jaminan-jaminan hukum akan hak-hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak pribadi, hak-hak politik, dan lain sebagainya. Hak-hak yang melekat secara alamiah tersebut, khususnya hak-hak di bidang politik, sejalan dengan keadilan natural, sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Keadilan natural sesuai dengan namanya tentu bersifat tetap,
statis, sehingga cocok untuk diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional ditetapkan sesuai dengan komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keberlakuannya dinamis dapat berubah sesuai dengan konteks dan tujuannya. Kedudukan keadilan konvensional berada di bawah keadilan natural apabila diformalisasikan dalam proses pemilu, maka hak memilih calon anggota legislatif adalah termasuk keadilan natural. Adapun hak seleksi pencalonan terhadap calon legislatif dengan nomor urut sebagaimana yang ditetapkan oleh partai politik, maka itu merupakan wujud dari keadilan konvensional. Terkait dengan hal ini, almarhum yang amat terpelajar, Atmo Sudirjo, mengatakan bahwa terkait dengan keadilan distributif, bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat diperlakukan secara tidak sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka akan timbul ketidakadilan. Dengan bahasa yang sama, bahwa ketidakadilan dapat terjadi dalam hal menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama, atau menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama dengan tidak adilnya dengan membedakan yang sama. Memilih anggota DPR dan anggota DPRD secara langsung merupakan dua hal yang sama, dan oleh karena itu harus diperlakukan secara sama. Ketika calon anggota DPR melalui sistem proporsional tertutup, keterpilihannya ditentukan oleh partai politik. Di sisi lain, calon anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat, maka demikian itu menjadikan calon anggota DPR tidak diperlakukan secara sama atau tidak sederajat. Hal ini telah ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 22 24 PU 6 Romawi tahun 2008. Dan dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan sistem proporsional terbuka. Dengan ini, penerapan sistem proses terbuka dimaksudkan guna mengembalikan kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung. Senada dengan Aristoteles, Thomas Aquinas juga menyebutkan keadilan distributif. Keadilan distributif memberikan proporsi yang sama sesuai dengan kedudukannya dalam lapangan hukum publik secara umum. Pertimbangan menurut teori keadilan Aristoteles menunjuk kepada suatu kondisi di mana kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Menjadi jelas bahwa kesamaan hak menunjuk pada masing-masing calon anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak dari pemilih adalah sejalan dengan keadilan distributif yang berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa atau prestasi, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada porsinya masing-masing, proporsional. Demikian pula dalam syariat Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di sini penentuannya adalah proporsional, ya. Unsur yang sangat berpengaruh untuk menentukan keadilan itu sendiri. Dalam keadilan rakyat, setidaknya dapat prinsip, yaitu pertama kebebasan, kedua kesamaan atau kesetaraan, ketiga suara mayoritas, dan keempat pertanggungjawaban. Dua prinsip pertama lebih sebagai esensi kedaulatan rakyat, disebut dengan prinsip esensial. Sedangkan dua prinsip kedua merupakan prosedur dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang disebut dengan prinsip prosedural. Terkait dengan sistem proporsional terbuka, maka suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari prinsip kebebasan dan kesamaan atau kesetaraan. Prinsip suara mayoritas akan mengaktualisasikan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam hal ini, Kelsen mengatakan bahwa karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara hak individu dengan kehendak kelompok, maka dinyatakan dalam tata sosial prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh di tengah masyarakat. Prinsip mayoritas sebangun
dengan keadilan distributif sebagaimana telah diuraikan di muka, yang menekankan pada pemberian hak sesuai dengan prestasinya secara proporsional. Yang mulia Ketua, Wakil Ketua, anggota Majelis Hakim, dan para pihak sekalian, MUI Pusat pada tahun 2009 telah menerbitkan fatwa tentang kewajiban pemilu bagi umat Islam terkait dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang pada prinsipnya berhubungan dengan sistem proporsional terbuka. Secara tegas, arah dan fatwa tersebut menunjuk pada calon yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksudkan dalam poin 4, bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, maka hukumnya adalah wajib. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak mungkin dilakukan dengan sistem proporsional tertutup, karena arahnya memimpin secara langsung kepada pribadi-pribadi calon anggota legislatif. Demikian itu tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem proporsional terbuka. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang bersifat umum. Mala yatibul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Maksudnya, segala suatu perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tidak dapat dikerjakan sama sekali dengan sesuatu hal ini dan demikian signifikan, maka sesuatu hal itu adalah juga wajib. Sesuatu hal itu adalah sistem proporsional terbuka. Ali menyampaikan ini dalam konteks terkait dengan yang disimpulkan oleh MUI Pusat. Dengan demikian, tanpa adanya sistem proporsional terbuka, kewajiban sebagaimana dimaksudkan tidak dapat dilaksanakan. Apabila kita tafsirkan dengan pendekatan argumentum a contrario, atau dalam istilah fikih Islam mafhum mukhalafah, makna sebaliknya terhadap fatwa tersebut, maka dapat dikatakan sepanjang tidak ada fatwa yang menasah membatalkan fatwa sebelumnya, maka sistem proporsional tertutup adalah haram, karena umat Islam tidak dapat memilih sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pada akhirnya, meminjam teori Von Bury, kondisi sinkronen, maka peranan partai politik dan rakyat selaku pemilih dalam proses pemilu terdapat hubungan kausalitas, terdapat hubungan timbal balik yang signifikan. Dengan demikian, keberadaan rakyat baik selaku pemilih maupun sebagai calon anggota legislatif tidak dapat dinegasikan. Dalam pemilu, keberadaan rakyat sebagai pemegang kekuasaan mutlak berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian menunjuk kepada kedaulatan hukum, maka rakyat memiliki peranan yang demikian penting guna mewujudkan aspirasi kehendak rakyat. Sistem proporsional terbuka identik dengan prinsip suara mayoritas sebagaimana telah ahli sampaikan. Prinsip suara mayoritas merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan kesamaan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian itu merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kepastian hukum yang adil dan menjadi aksiologi hukum dalam konstitusi. Keadilan dan kepastian tidak dapat dipisahkan walaupun dapat dibedakan. Demikian itu menjadi aksiologi hukum yang kita anut dan harus kita berpegang teguh dengan kedua prinsip itu. Maka secara linear, Undang-Undang Dasar yang menganut prinsip esensial demokrasi juga menganut prinsip suara terbanyak dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dalam konstitusi. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa norma dalam sejumlah pasal yang diujikan dalam persidangan ini tidak bertentangan dengan pasal 22E ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, sistem proporsional terbuka meneguhkan kedaulatan rakyat dan sejalan dengan aksiologi hukum konstitusi. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Abdul Hair. Ya, lanjut ke Pak Putu, silakan. Ya, waktu sama sekitar 10 menit. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Saya menyampaikan keterangan ahli ini berangkat dari pengalaman empirik dan belajar autodidak saya memahami kegiatan pemilihan umum dan esensi demokrasi 15 tahun sebagai wartawan politik, sebagai anggota KPU Provinsi, anggota KPU Pusat, konsultan pemenangan, dan pernah menjadi calon anggota DPR RI pada pemilu 2019. Narasi keterangan ini saya susun berdasarkan skala urgensi dan substansi persoalan yang mengemuka dalam wacana yang berkembang atas perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam persidangan ini. Pertama, saya mencoba mengelaborasi perspektif filosofis yuridis persoalan yang kita sidangkan ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas memberi amanat bahwa kita membentuk pemerintah negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan negara itulah, maka pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintah negara Indonesia berupa negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat yang dijalankan menurut Undang-Undang Dasar dan berdasarkan hukum. Substansi mendasar konstitusi negara kita itu sengaja saya kutip untuk memandu seluruh perdebatan, pembahasan, dan wacana dan pengambilan keputusan apapun, termasuk saat ini menyangkut sistem pemilu kita. Artinya apa? Artinya sistem pemilu adalah instrumen mekanisme untuk membentuk pemerintah yang sah tiap 5 tahun sekali. Partai politik adalah instrumen institusi atau kendaraan yang dapat ditumpangi agar bergerak dalam sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif di semua tingkatan. Parpol juga adalah kendaraan untuk memilih gubernur, bupati, wali kota. Dalam konteks pemilihan anggota DPD, partai politik tidak diperlukan. Begitu juga dapat memilih gubernur, bupati, wali kota melalui jalur non-partai politik atau perseorangan. Makna dari semua ini adalah esensi dasar demokrasi Pancasila kita ini, pelaksanaan kedaulatan penuh ada di tangan rakyat. Pemahaman ini meletakkan bahwa substansinya adalah pelaksanaan atas kedaulatan penuh di tangan rakyat, sementara institusi sistem pemilu dan partai politik adalah memiliki derajat praksis untuk mengimplementasikan kedaulatan itu. Logika ini memberi panduan agar kita tidak membolak-balikkan mana yang artifisial dan mana yang substansial. Tentu menjadi tidak mendasar apabila kita mengedepankan partai politik dan sistem pemilu, sementara fakta tujuan untuk melaksanakan kedaulatan berada di tangan rakyat relatif kurang berkualitas pencapaiannya. Penjelasan ini juga memberi gambaran bahwa dalam konteks pemilu presiden dan wakil presiden, bangsa kita menjalankan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dengan memberi hak penuh kepada rakyat memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya, tidak lagi melalui majelis perusahaan rakyat. Demikian pula anggota DPD RI dipilih secara langsung, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara langsung. Partai politik berperan hanya mengantarkan kandidat agar memenuhi ketentuan regulasi pemilu untuk diserahkan kepada rakyat memilihnya secara langsung sebagai implementasi pelaksanaan kedaulatan penuh berada di tangan rakyat. Dengan logika berpikir yang sama seperti pemilu presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maka pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur pas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mendapatkan legitimasi konstitusionalnya. Peran partai politik diletakkan secara proporsional untuk menjaring para calon legislatif di semua tingkatan yang diyakini mampu menjalankan aspirasi rakyat. Setelah itu implementasi atas pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat berlaku. Rakyat melalui sistem proporsional terbuka suara terbanyak memilih secara langsung wakil rakyat yang dikehendakinya. Dengan logika berpikir demikian, maka kualitas dan derajat konstitusionalitas sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sistem tertutup ataupun hybrid. Karena ia pengejawantahan secara utuh atas kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sebaliknya sistem proporsional tertutup bermakna menyerahkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat kepada partai politik untuk menentukan para wakil rakyat, karena sejatinya rakyat hanya akan memilih partai politik, bukan wakil rakyat yang dikehendakinya. Argumentasi ini juga ingin membantah wacana dalangan bahwa sistem proporsional terbuka adalah upaya deparpolisasi. Wacana yang hemat saya keliru. Justru sistem proporsional terbuka suara terbanyak ingin memposisikan partai politik secara konstitusional
konstitusional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Saya tidak membantah bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPD provinsi dan kabupaten kota adalah partai politik. Namun mesti juga dicatat bahwa pasal 1 Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa sekali lagi kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam kerangka penyelarasan dua pasal inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 seakan memberi penegasan bahwa konteks pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota, partai politik diberi amanat menyeleksi dan menjaring-jaring calon terbaik di tiap dapil, lalu dengan kendaraan partai politik diantarkan ke KPU di semua tingkatan. Siapa yang dikehendaki rakyat menurut pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan rakyat. Di parlemen wakil rakyat berhimpun dalam fraksi parpol masing-masing untuk mengagregasikan kepentingan rakyat yang dijaring oleh para anggota DPR dan partai politik masing-masing di tiap dapil. Dengan penjelasan ini, stigma deparpolisasi tidak menemukan dasarnya, karena sejak proses pencalonan bahkan hingga berakhir masa jabatannya, seorang anggota dewan tetap terikat pada partai politik kendati pun dipilih secara personal terbuka. Majelis Hakim yang saya muliakan, kedua, soal substansi putusan nomor 22 2004 dan seterusnya, suasana kebatinan saat pelaksanaan keputusan ini tahun 2008 diputuskan dan berkembang saat itu. Saat putusan ini dibacakan, saya kebetulan menjabat anggota KPU RI yang menjalankan pemilu 2009 yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan keputusan ini. Mohon dikoreksi jika persepsi saya salah. Pemahaman dan persepsi yang berkembang saat ini dalam merespon dinamika persoalan ini di ruang publik adalah seakan-akan di masa lalu pada 2008 Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengubah sistem tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Persepsi ini seakan membenarkan bahwa legal juga jika Mahkamah Konstitusi mengubah kembali sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Persepsi yang terbangun di ruang publik ini hemat saya keliru. Dalam pengalaman saya, pemahaman dan pengetahuan saya, substansi putusan nomor 22 2004 dan seterusnya 2008 itu bukanlah demikian. Ketika itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2009 dengan tegas pasal 5 ayat 1, saya ulangi, dengan tegas pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Hanya saja undang-undang itu dalam turunan di pasal-pasal selanjutnya yang mengatur implementasi sistem proporsional terbuka itu ada inkonsistensi. Jika kita analogikan dengan jenis kelamin, mohon maaf, sistem proporsional terbuka berjenis kelamin laki-laki, maka namun subsistem pengaturannya cenderung memiliki jenis kelamin yang tidak jelas. Sebagai contoh yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pasal 214 huruf A, B, C, D, E itu ringkasnya kalau partai politik itu tidak memiliki 30% maka kemudian diserahkan pada nomor urut kalau misalnya ada lebih. Nah, ini yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum ketika itu oleh mahkamah. Di dalam pertimbangan hukumnya saya ingat betul memang diinstruksikan untuk sistem suara terbanyak. Saya ingin mengatakan bahwa pada saat itu baju besarnya adalah sistem proporsional terbuka, tetapi subsistemnya ketika kemudian siapa yang terpilih tidak jelas antara tertutup dan terbuka. Ketika kemudian pergantian calon terpilih diserahkan pada partai. Inilah yang kemudian oleh mahkamah ketika itu ingin dibangun konsistensi antara sistem dan subsistem di tiap tingkatan. Sehingga waktu itu kami berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah itulah kemudian menyatakan mengambil putusan suara terbanyak. Demikian juga untuk item-item subsistem selanjutnya. Sehingga hari ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebetulnya sudah sangat jelas. Baju besarnya adalah proporsional terbuka, subsistemnya semua turunan dari proporsional terbuka. Untuk menyatakan terbaliknya, kalau tertutup, maka subsistemnya partainya yang berkampanye, penetapannya ditetapkan dengan nomor urut, penggantian calon terpilihnya atau PAW-nya juga dengan nomor urut. Ini urutan-urutan antara subsistem dan sistemnya. Inkonsistensi implementasi sistem proporsional terbuka itu juga tampak dari penggantian calon terpilih dan seterusnya sudah saya jelaskan tadi. Apa makna keputusan ini? Mahkamah memberi penegasan bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jika dinilai tidak konstitusional pada saat itu, maka tentu Mahkamah berpotensi merekomendasikan perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dalam konteks logika berpikir semacam ini, maka tentu menjadi pertanyaan dalam pikiran saya jika Mahkamah hari ini bermaksud mengubah putusan itu yang mengatur pemilihan umum dan seterusnya sebagai inkonstitusional. Karena ini akan melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu, kalau keputusan hari ini berubah menjadi tertutup, seolah-olah melegitimasi bahwa seluruh hasil pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka menjadi seolah-olah tidak konstitusional. Dan seluruh hukum parlemen di semua tingkatan seolah-olah menjadi tidak inkonstitusional juga menurut Undang-Undang Dasar. Mana kedua, baik sistem proporsional terbuka dan tertutup sejatinya sama-sama konstitusional menurut Undang-Undang Dasar. Hanya saja derajat konstitusionalitasnya yang berbeda satu sama yang lain. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, substansi ketiga sejauh ini luput dari perbincangan di ruang sidang ini.
Sistem proporsional terbuka telah menghadirkan wajah Indonesia yang berbhinneka tunggal ika di ruang parlemen pusat dan lokal. Saya meminjam istilah senior saya, Bung Arif Hidayat, menghadirkan taman sarinya Indonesia dalam visi Soekarno. Tidak pernah terjadi setelah reformasi bahwa orang Bali bisa jadi anggota DPR di Lampung, bahwa orang Dayak bisa jadi anggota DPR, orang Madura bisa jadi anggota DPR di Kota Waringin Barat, bahwa ketua DPR-nya Kerom itu adalah orang Jawa dari PKS, bahwa kemudian ketua DPRD Badung Bali adalah orang Kristen, bahwa kemudian ketua DPRD di Malang itu adalah orang Bali. Taman Sari Indonesia ini, saya bicara begini jujur saja, majelis, merinding saya, hadir di ruang publik, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era Orde Baru. Ini yang saya anggap sangat esensial persoalan kita. Apakah kita ingin menghadirkan Taman Sari itu, memberi keberagaman hidup di parlemen lokal, atau tidak? Kalau di DPR RI, parlemen lokal, keberagaman itu jelas terjamin karena ada sistem dapil. Tapi kalau kemudian di parlemen lokal, no. Begitu dia sistem proporsional terbuka, orang Bali di Lampung, ini mohon dengan segala rasa hormat menjadi pertimbangan sidang yang mulia ini, bagaimana kita merawat keindonesiaan kita dengan sistem proporsional terbuka itu. Berikutnya yang keempat, aspek kedekatan hubungan pemilih dengan para wakil rakyat dan kepastian jenjang karir politik. Sistem proporsional terbuka juga telah merangsang mekarnya kepemimpinan dan jenjang karir kepemimpinan lokal. Para kepala dusun yang amanah dan melayani rakyat akan terpilih menjadi kepala desa. Para kepala desa yang amanah dan berprestasi dalam melayani rakyat banyak yang kemudian dinominasikan jadi calon anggota DPR dan terpilih. Hari ini ada 7 orang anggota DPRD di Tabanan, Kabupaten Bali, adalah mantan kepala desa yang mereka berhasil berangkat dari bawah, tidak pakai uang, karena mereka amanah, dipilih, diminta rakyatnya untuk menjadi wakil rakyat. Ini yang tidak pernah terfikir dan terjadi di era sebelumnya kalau dia sistem proporsional tertutup. Kalau sistem proporsional terbuka, boro-boro kepala desa itu punya power luar biasa ke bawah, oh dipotong sama partainya, ini saingan saya, nggak bisa. Kira-kira begitu orang lain yang dikirim ke sana. Proses kaderisasi kepemimpinan lokal ini yang tidak terbaca di ruang sidang ini, bahwa dia hadir dengan sistem proporsional terbuka sehingga orang baik bisa jadi pemimpin. Sahabat saya satu kampung hanya satpam BCA, tapi karena saya tahu dia di kepala dusun luar biasa melayani rakyat, hari ini sudah 2 kali jadi anggota DPR tanpa uang sama sekali. Bahkan kalau kemudian PDI Perjuangan yang selama ini sangat ngotot soal sistem proporsional terbuka, saya bisa memberikan gambaran. Anggota DPR RI di PDI Perjuangan Dapil Provinsi Bali yang berjumlah 6 orang bukanlah orang yang secara finansial bisa melakukan politik uang. Madi Urip sejak pemilu, anggota DPR dia hanyalah seorang guru, mantan bimbingan belajar, Nyoman Parte, aktivis pergerakan yang anak muda yang sederhana, Alit Lakan adalah aktivis pergerakan yang sederhana. Hampir semua 6 orang dari Bali yang dari PDI Perjuangan itu bukan orang yang kemudian jadi pengusaha segala macam, tetapi dia dipercaya oleh rakyat Bali karena rekam jejaknya sebagai aktivis pergerakan dan pelayanannya kepada rakyat, dan mereka berkarir dari bawah, dari kabupaten, kemudian anggota DPRD provinsi seperti Nyoman Parte, dan sekarang di DPR RI. Ini proses kepemimpinan politik yang sebetulnya menurut hemat saya, sistem proporsional terbuka ini sangat dinikmati oleh PDI Perjuangan. Sangat dinikmati karena dia punya basis massa yang sangat kuat di bawah dan branding kemudian partai yang sangat kuat, sehingga saya juga heran kenapa PDI Perjuangan menolak sistem proporsional terbuka. Kemudian kelima, politik anggaran DPR di semua tingkatan yang dipilih dengan sistem tertutup cenderung kurang mencerminkan kebutuhan nyata konstituen pemilihnya. Secara personal, para wakil rakyat tidak berkepentingan langsung untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelesaian persoalan-persoalan rakyat di daerah pemilihannya. Partai politiknya lah yang memiliki kepentingan langsung. Sebaliknya, kalau dia sistem proporsional terbuka, maka sejak kemudian rancangan penyusunan anggaran dibuat, mereka pasti akan bersentuhan dengan konstituen dan seluruh anggaran akan dialokasikan ke daerah pemilihannya. Keenam, dampak teknis dalam konteks kepemiluan. Ada 2, soal pengadaan dan soal teknis pencalonan. Majelis Hakim yang saya muliakan, proses penggantian berkas, pengembalian berkas itu akan dilaksanakan 26 Juni sampai 9 Juli. Idealnya, kalau saya boleh bersaran, putusannya sebelum tanggal 26 Juni. Karena kalau misalnya putusannya, saya berandai-andai, mudah-mudahan tidak, putusannya proporsional tertutup, maka dia akan menimbulkan konflik politik yang sangat dalam. Sebaliknya,
kalau ada pertanyaan dari majelis hakim sebelumnya yang saya sempat dengar melalui live, dulu waktunya kepepet, sekarang waktunya kepepet, beda. Kalau dulu itu dari dari nomor urut dan 30% itu ke proporsional terbuka tidak ada pengaruh karena diberikan kepada publik. Tetapi kalau sekarang kalau dibalik tertutup, saya berani memastikan bahwa akan terjadi konflik politik yang sangat hebat di bawah, karena ada orang yang dapat nomor-nomor bawah tapi masanya besar akan cabut. Akibatnya apa? Misalnya kalau yang cabut perempuan, karena disadar dia akan lolos, ini akan mempengaruhi DCT itu. Kalau DCT kemudian keterwakilan 30% perempuan akan dicoret oleh KPU, di situ kemudian kosong, ribut. Nah, kenapa saya menganjurkan sebelum 26 Juni diputuskan, agar ruang konflik dan manajemen konflik itu masih ada di partai politik, sehingga dia nyebar di setiap partai. Konflik itu akan bisa dialokasikan di sana. Tapi begitu setelah tanggal 26 Juni sampai 9 Juli ketika pengembalian berkas menjadi ranah KPU, maka konflik yang di sekian belas partai ini akan numpuk di KPU masing-masing. Jadi KPU akan jadi palu godam untuk memutus dan pasti akan didemo habis-habisan. Ini yang ingin saya sarankan. Dalam konteks kemudian pengadaan, jadi urutan-urutannya adalah dari tanggal 14 Februari butuh 80 sampai 85 hari distribusi. Penetapan DCT tanggal 4 November. Ini masih nyambung. Kalau untuk kemudian soal logistik. Nah, dari 4 November menuju sampai pada tanggal 9 Juli itu diperlukan waktu untuk pengadaan tender surat suara dan seterusnya 35 hari. Setahu saya pada bulan Juni ini sudah pengadaan formulir. Jadi kalau keputusannya di bulan Juni, maka kemudian masih bisa merespon tahapan-tahapan pengadaan logistik untuk tender surat suara dan seterusnya. Tetapi kalau sudah mulai Juli, ini saya agak ngeri juga ini, karena kemungkinan besar jangan-jangan jadwalnya bisa mundur, karena apalagi kemudian berubah speknya, misalnya dari spek awal yang surat-suaranya sangat besar karena proses terbuka menjadi kecil. Saya yakin tidak bisa ada semacam revisi kepada pemenang, tapi pasti akan ada tender baru, dan tender baru ini berarti menggeser jadwal berikutnya. Jadi tetap saya berharap dalam konteks teknis sebelum 26 Juni mudah-mudahan majelis sudah bisa memutuskan sehingga kawan-kawan KPU di semua tingkatan bisa nyaman menjalankan apapun keputusan itu. Itu dalam konteks teknis. Kemudian ketujuh, ada pandangan bahwa sistem proporsional tertutup menimbulkan kerumitan. Kerumitan, keruwetan, dan kelelahan bagi KPPS dalam melakukan penghitungan pengisian formulir. Akibatnya ratusan orang pada pemilu 2019 menjadi korban meninggal dunia, jumlahnya 809. Saya tidak membantah soal korban jiwa ini yang memakan korban sampai sedemikian banyak. Kenapa sebabnya? Karena faktor kelelahan, karena penghitungan suara dan pengisian formulir yang non-stop dari jam 1 hari H hingga keesokan harinya hingga pukul 11 pagi yang menyebabkan gangguan kesehatan menjadi stimulus kelelahan sehingga memakan korban jiwa. Namun saya berpendapat tidak berarti faktor teknis penyelenggaraan pemilu yang rumit itu lalu mengalahkan aspek-aspek filosofis dan substantif yang sudah